Pak tadi. Sekali lagi selamat petang, selamat malam kepada semua. Jadi kita tahu bahwa ruangan pada waktu ini adalah untuk ceramah ataupun info kesehatan. Jadi mari kita lanjutkan pelajaran kita untuk pelajaran yang kedua ini. Nah, pelajaran pada hari ini yaitu bertajuk gerak badan ataupun riadah. Nah, kita mau cari tahu apa gerak badan yang bagaimana yang akan kita praktiskan dalam kita punya kehidupan. Terusnya, sebelum kita melangkah lebih jauh ataupun mempelajari lebih jauh, kita harus tahu kenapa kita mempelajari pada malam ini. Jadi harus ada tujuan dalam pembelajaran. Pertama, kita harus mengetahui manfaat utama aktiviti gerak badan riadah dari aspek fisikal, mental, dan emosi. Nah, kedua, mempelajari kaitan antara senaman dengan fungsi jantung dan sistem peredaran darah. Kita mau cari tahu kaitan gerak badan ataupun senaman dan bagaimana jantung itu berfungsi. Nah, ketiga, mengenal pasti faktor risiko utama dan faktor lain yang boleh dikawal yang menyumbang kepada penyakit jantung ataupun arteriosklerosis. Keempat, memilih bentuk-bentuk ataupun jenis senaman yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam rutin harian kita. Dan kelima, mengetahui kepentingan rehat dan ketenangan dalam mencapai keseimbangan jasmani, pikiran, dan jiwa. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada malam ini. Supaya di akhirnya nanti kita ada hasilnya, ataupun kita tahu apa yang kita mau pelajari pada malam ini. Slide seterusnya. Nah, perubahan gaya hidup dan kesan. Nah, kita bandingkan cara hidup nenek moyang kita dan juga gaya hidup modern pada ketika ini. Nah, kalau kita ingat-ingat ketika dahulu, nenek moyang kita banyak riadah harian mereka karena mereka bekerja keras secara fisikal dan berjalan kaki kemana-mana. Kemana-mana saja mereka berjalan kaki suatu ketika dahulu. Dan pada hari ini ataupun gaya hidup modern, kita melihat kurangnya aktiviti fisikal, di mana ada kemudahan seperti kereta, lift, dan lain-lain, yang mana ia menyebabkan mengurangkan pergerakan. Kemana-mana pun kalau boleh kita naik kendaraan. Jadi itu mengurangkan pergerakan kita. Jadi nenek moyang kita lebih sihat, kecuali penyakit jangkitan. Dan pada hari ini kecerdasan berkurangan. Itulah yang berlaku pada hari ini, di mana ramai yang hanya duduk. Mungkin ramai yang mahu melakukan sukan juga ataupun bersenam, tetapi mereka lebih memilih untuk menonton sukan daripada mereka yang bersukan untuk melakukan sukan. Itu adalah kenyataannya pada hari ini. Nah, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu mengatur gaya hidup dan memastikan penggunaan otot yang mencukupi untuk mengekalkan kesehatan. Nah, seterusnya kita akan melihat manfaat gerak badan. Nah, rasanya dalam senarai-senarai ini akan ada soalannya di dalamnya, tapi jawabannya di sini. Ya. Jadi kita ingat-ingat pertama tentang kekuatan fisikal ataupun keseimbangan jasmani. Ianya lebih tahan terhadap keletihan dan tekanan fisikal. Apabila kita melakukan gerak badan ataupun riadah, badan kita lebih tahan ataupun tekanan fisikal itu kita boleh hadapi, dan juga boleh menguatkan otot, tulang, dan jantung. Nah, dari segi fungsi tubuh pula, jantung kuat dan berfungsi baik. Ia meningkatkan kecekapan paru-paru dan sistem pencernaan.
Ya, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Maksudnya di sini kita punya antibodi, kita selalu cakap antibodi itu kuat. Dan juga dari segi kesehatan mental, ianya menenangkan saraf ataupun menguatkan pikiran dan menenangkan ketegangan fizikal, di mana fokus kita tentang sesuatu perkara itu lebih baik. Cara kita berpikir, sepertinya itu. Jadi tentang kualiti hidup pula, ianya melambatkan proses penuaan ataupun kita selalu cakap awet muda. Ya, juga boleh memberikan kualiti tidur yang lebih nyenyak dan meningkatkan tenaga pada kita. Nah, seterusnya adalah satu peta minda yang saya ambil langsung daripada kita punya pelajaran, di mana ini adalah secara khususnya manfaat-manfaat yang telah diringkaskan. Pertamanya di sana kita melihat membantu pencernaan. Kedua, membantu peredaran darah, menambahkan oksigen kepada tubuh, menenangkan saraf, membina tubuh yang baik, dan juga membina otot dan tulang, memperoleh wajah dan tubuh, juga menambahkan perlawanan tubuh yang dikatakan tadi itu melawan jangkitan, ataupun menguatkan pikiran. Nah, ini silalah ingat, karena mungkin akan ada soalan dan jawaban di sini. Nah, seterusnya, gerak badan dan kesan terhadap jantung. Tentang rangsangan darah. Otot aktif menerima aliran darah sehingga 20 kali ganda lebih banyak berbanding otot yang tidak aktif. Jadi apabila kita melakukan senaman, aliran darah dalam badan kita adalah 20 kali ganda lebih banyak. Jadi fungsi jantung, jantung adalah otot terkuat, dia mengepam 8.000 liter darah sehari melalui salur darah sepanjang 100.000 km. Jadi 100.000 km itu agak jauh. Kalau dari sini tidak tahu sampai ke mana itu 100.000 km itu. Jadi jantung melakukan tugas ini sebanyak 100.000 kali sehari atau 40 juta kali setahun, di mana jantung kita ini siang malam ya bekerja. Jadi inilah jumlah dia, 40 juta kali setahun. Dan mungkin ada di antara kita yang mau mengetahui berapa besar ataupun berapa besar size jantung saya. Nah, mungkin kita bertanya seperti itu. Jadi kalau kita mau tahu berapa besar ataupun size jantung kita itu, kita boleh genggam tangan kita, itulah size jantung kita. Nah, itu adalah size jantung kita. Jadi jantung saya begini saja besar dia. Lain orang lain size. Jadi tentang risiko kurang senaman. Apabila seseorang ataupun individu itu melakukan kurang senaman, jantung berdenyut lebih laju, di mana 70 hingga 80 kali seminit dalam keadaan rehat. Manakala individu yang melakukan senaman yang betul, ianya menguatkan otot jantung dan daya mengepam, di mana ia melambatkan denyutan rehat, di mana jantung sihat berdenyut 60 kali seminit. Jadi bagaimana kita mau suka kita punya denyutan itu? Nah, mungkin kita mau tahu kan, adakah kita ini tergolong kepada orang yang kurang bersenam ataupun yang bersenam, di mana yang kurang bersenam ini mempunyai 70 hingga 80 kali seminit, dan di mana orang yang bersenam itu 60 kali seminit. Jadi kita mau cari tahu bagaimana, di mana saya kategori saya ini. Jadi cara dia, kita ambil 3 jari kita letakkan di bahagian ini, kita rasakan nadi, kita kira nadi kita dalam masa seminit.
Nah, di kita 70 hingga 80 kali seminit, maksudnya kita kekurangan senaman. Dan jika denyutan dalam 60 kali itu sudah agak baik. Jadi kena ingat itu. Mungkin ada sudah yang mengira sekarang ini ya. Baiklah, tentang risiko serangan jantung. Penyakit jantung membunuh lebih ramai orang berbanding penyakit lain. Jadi penyakit jantung ini ianya membunuh lebih ramai orang. Masalah ini lebih berkait rapat dengan gaya hidup dan tabiat harian berbanding jangkitan kuman atau virus. Jadi ia berkaitan dengan gaya hidup seseorang. Jadi punca serangan jantung disebabkan oleh penyempitan ataupun penyumbatan arteri, yaitu coronary artery, yang membekalkan darah ke otot jantung. Apabila stroke ataupun serangan otak berlaku, ianya berlaku kerana ada penyumbatan di otak. Punca utama penyempitan saluran arteri ini ataupun arteriosklerosis ini disebabkan oleh pengumpulan kolesterol berlebihan pada dinding salur darah. Nah, kalau kita melihat gambar raja di sebelah sana, itu adalah salur darah normal dan juga berlakunya penyempitan, di mana apabila berlaku penyempitan ataupun penempelan kolesterol pada dinding arteri itu, di sanalah berlakunya tekanan darah kita itu menjadi tinggi. Jadi 3 faktor risiko utama ialah paras kolesterol tinggi, di mana ia menyebabkan tekanan darah itu tinggi. Dan ketiga, tabiat merokok itu juga menyebabkan berlakunya tekanan darah tinggi. Jadi kita juga mau cari tahu bagaimana range ataupun bacaan normal itu. Kalau kita selalu cakap isit sabat dan isit simak kayak baca, songkeren isit sabat dan songkeren isit simak. Itulah yang selalu kita gunakan dalam bahasa kita lah. Jadi seperti yang selalu kita tahu, yang normal itu 120, yang di bawah itu 80. Jadi di sini saya tuliskan range dia, di mana 90 hingga 135 itu masih dikira normal. Atas daripada 135 itu adalah darah tinggi. Dan juga bagian bawah itu paling rendah 60 sehingga 89. Tidak juga boleh terlalu rendah, tidak juga boleh terlalu tinggi. Itulah bagaimana kita mengawal ataupun mengetahui berapa bacaan. Jadi faktor lain yang boleh dikawal termasuklah tekanan atau stres, berat badan berlebihan, atau di mana kita boleh kira melalui body mass index, dan yang ketiga kurang aktif ataupun tidak bersenam. Nah, untuk mengira berat badan kita ini ataupun jisim berat badan kita, next slide. Saya percaya kita di sini nih rata-rata kita mempunyai telepon pintar, di mana kita boleh mengakses internet. Jadi kita boleh typekan di sana calculator.net ataupun BMI calculator. Jadi kita pilih metric units di sana. Jadi kita masukkan umur kita, jantina kita, tinggi dan juga berat badan, dan otomatiknya dia akan mengira adakah berat badan kita ini ataupun BMI kita ini normal ataupun tidak. Dan normal ini di sana kita lihat bahwa 18,5 hingga 25 itu adalah normal. Jadi kurang ataupun lebih daripada 25 itu menunjukkan berlebihan berat badan. Jadi kita boleh cek sendiri
melalui kalkulator ini. Nah, mari kita beralih kepada slide seterusnya. Cara mengamalkan senaman. Nah, dalam bersenam juga ada cara-caranya. Ataupun kalau kita bagaimana? Tiba-tiba bersenam kah atau bagaimana? Nah, siapa yang perlu bersenam? Setiap individu, tidak kira orang tua ataupun muda. Jadi setiap lapisan umur, terutamanya yang kurang kerja fisikalnya. Dalam kita punya pembelajaran suri rumah, pelajar, pekerja, pejabat ataupun kilang itu termasuk dalam golongan yang kurang kerja fisikal. Pilihan senaman. Apa yang kita perlu buat, yang kita perlu tingkatkan daya ketahanan, kekuatan dan keupayaan menyerap oksigen, yaitu pilih aktiviti yang disukai, mudah dan konsisten, ikut usia dan kesehatan. Dan juga senaman yang terbaik ataupun asas adalah berjalan kaki. Itu adalah senaman asas ataupun yang terbaik, yaitu berjalan kaki. Yang mudah, yang percuma, sesuai semua umur. Nah, apa yang penting apabila kita berjalan kaki, kita harus lakukan dengan langkah pantas dan panjang. Nah, bukan yang jalan-jalan pergi shopping-shopping punya jalan, cara jalan kaki ya. Ini cara jalan kita harus pantas, barulah dikira sebagai senaman. Pilihan aktiviti lain yaitu ringan ataupun sederhana dan aktif. Di mana ringan dan sederhana itu dikategorikan seperti berenang, bermain tenis, badminton, berkebun dan mendaki. Dan bagi yang aktif pula yaitu permainan bola keranjang, bola sepak dan hoki. Kita beralih kepada peraturan mudah senaman. Ini adalah peraturan di mana konsistensi, yaitu lakukan sekurang-kurangnya 4 hingga 5 kali seminggu. Jadi minggu ini, hari ini hari berapa? Hari Isnin. Jadi berapa kali sudah? Sudah 1 kali kita buat. Jadi ada 3 kali lagi atau 4 kali harus kita lakukan pada minggu ini. Nikmati aktiviti, jadikan senaman sebagai gaya hidup berterusan ataupun konsisten, bukan sekadar kewajiban. Bukan hanya apabila sudah mendengar ceramah pada malam ini kita pun bersenam. Jadi hari-hari yang seterusnya kita pun lepas saja apa pesanan ataupun pelajaran yang kita pelajari pada malam ini. Jadi tentang tempo dan intensiti. Cukup lama untuk meningkatkan kadar denyutan jantung, tetapi kembali normal dalam beberapa menit selepas tamat. Mulakan perlahan, tingkatkan intensiti secara beransur-ansur, terutamanya jika berusia 40 tahun ke atas ataupun jarang bagi individu yang jarang bersenam. Nah, kita harus melakukan pemanasan dan juga penyejukan. Kita bilang panas-panas dulu sebelum kita buat aktiviti ataupun bersukan. Jadi lakukan 5 menit pemanasan ataupun renggangan dan 3 menit penyejukan selepas tamat riadah ataupun bersenam. Jadi jarak waktu makan. Nah, elak senaman berat dalam 2 jam selepas makan. 2 jam selepas makan. Kita tidak boleh buat senaman. Ataupun kitanya selalu kita makan banyak terus kita mau bersenam supaya bilang kita supaya dia terbakar lagi. Ya, supaya cepat terbakar, tapi itu salah. Kita harus mengelakkan senaman berat dalam 2 jam selepas makan itu. 7. Tingkatkan aktiviti harian guna tangga ataupun berjalan kaki. 8. Kita juga perlu lakukan latihan kekuatan otot ataupun squat, sit up,
push up. Ini adalah penting untuk kekuatan otot. Nah, ini adalah contoh dia. Apa itu squat, apa itu sit up, apa itu push up. Nah, ini adalah gambarannya. Mari kita lihat yang seterusnya tentang rehat dan ketenangan. Nah, rehat penting. Tubuh memerlukan rehat sama pentingnya dengan senaman. Rehat dan senaman perlu dirancang. Jadi sama penting. Waktu bersenam itu kita harus rancang. Jadwal yang teratur ataupun hidup yang diatur. Lalu tidur, makan, senaman pada waktu konsisten, di mana ia mengurangkan tekanan dan keletihan. Dan kita melihat di sini bahwa senaman itu adalah sebagai obat penenang. Tidak payah kita makan obat-obat penenang lagi. Senaman itulah obat penenang. Keletihan dari senaman yang teratur adalah obat penenang semula jadi terbaik. Kaitannya keseimbangan jasmani, pikiran, dan kerohanian saling berkaitan. Nah, teknik rehat yang dimana akan ada contoh di next slide-nya, dimana latihan melegakan ketegangan otot. Nah, mari kita lihat cara mengurangkan ketegangan otot ataupun teknik rehat. Kita lihat di sini. Pertama, apa yang kita harus lakukan? Kita lakukan seperti ini. Kedua, kita lakukan seperti ini. Lepas itu kita genggam dan perlahan-lahan kita lepaskan. Itu adalah exercise ataupun cara mengurangkan ketegangan otot untuk merehatkan otot. Selepas malam ini bolehlah kita gunakan teknik ini. Dan yang kedua, yaitu latihan yang kedua tentang ketegangan muka dan rahang. Nah, pejamkan mata sekuat-kuatnya, tekan bibir dan gigit gigi dengan kuat. Rasakan ketegangan pada kepala dan wajah. Lepaskan rahang dan rilekskan otot muka. Cuba tundukkan kepala perlahan-lahan ke sisi untuk membantu merehatkan otot rahang. Ini ditumpukan pada bahagian muka kita. Latihan ini boleh dilakukan secara berulang-ulang sehingga Anda dapat menguasainya. Jadi sampai di sini saja kita punya ceramah ataupun info kesehatan untuk malam ini. Dan sebagai kesimpulan, maka usahakanlah untuk mencapai keseimbangan, berdisiplinlah dalam menjaga tubuh, tetapi utamakanlah pertumbuhan rohani. Apabila kita sihat secara fisikal, kita menjadi lebih berupaya dan bertenaga untuk mengasihi dan melayani Tuhan serta sesama dengan lebih efektif. Jadi kita melihat di sini bahwa kesehatan tubuh badan itu sangat penting, apalagi dalam melayani Tuhan. Jadi kalau kita sakit, kita tidak dapat melayani. Jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Mari kita rajin-rajin bersenam, kita apply apa yang kita dengar pada malam ini. Jadi sampai di sini saja ceramah ataupun info kesehatan untuk pelajaran yang kedua ini. Terima kasih.